Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini, kita akan coba untuk membuat website toko online dengan menggunakan WordPress. Dan untuk toko online ini, kita akan integrasikan dengan pembayaran dari Sendit. Nah, untuk previewnya seperti ini teman-teman. Di sini ada halaman beranda menampilkan section hero ya. Lalu di sini ada keunggulan toko seperti misalnya gratis pengiriman dan yang lainnya. Lalu ada kategori, di sini ada produk terbaru, lalu ada section untuk diskon, dan section produk yang sedang diskon ya. Nah, selanjutnya di bagian semua produk akan menampilkan semua produk yang teman-teman miliki, dan juga di sini ada menu untuk menampilkan produk berdasarkan kategori terkait ya. Lalu di sini juga ada halaman blog, yaitu untuk menampilkan blog atau artikel yang teman-teman miliki. Lalu ada halaman kontak, untuk menampilkan kontak dari perusahaan atau dari toko online teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman menggunakan payment gateway dari Sendit, maka nanti teman-teman bisa mengaktifkan beberapa metode pembayaran ya, seperti menggunakan transfer bank atau menggunakan Kris, OVO, dan yang lainnya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk website toko online yang akan kita buat kali ini. Dan silakan teman-teman lanjut ke dalam materi. Fungsi utama teman-teman dari sebuah hosting adalah untuk menyimpan dan mengonlinekan data website kita supaya bisa diakses oleh semua orang. Di sini teman-teman bisa kita ibaratkan website WordPress yang kita buat itu adalah sebuah rumah. Maka rumah yang kita buat ini pasti memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang bisa kita ibaratkan sebagai hosting. Nah, kita juga di dalam membeli hosting bisa menentukan misalnya kapasitas penyimpanannya berapa di sini ya. Lalu jumlah website yang bisa dibuat di dalam hosting tersebut berapa dan jumlah visitor yang bisa ditampung di dalam hosting tersebut berapa. Nah, di sini teman-teman ketika membuat rumah, maka pasti rumah tersebut memiliki alamat ya. Nah, alamat tersebut di dalam website kita bisa ibaratkan dengan domain. Nah, contoh di sini nama domainnya misalnya eyangguntur.com. Oke teman-teman, di video ini kita akan menggunakan layanan dari Domainesia. Nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Selanjutnya, teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih web hosting. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan. Teman-teman bisa lihat setiap fitur yang ada di masing-masing paket. Misalnya di sini ada 0,6 GB untuk penyimpanannya ya, untuk paket starter, lalu paket super 5 GB dan seterusnya. Lalu di sini ada 3 email yang bisa teman-teman buat di paket starter, lalu paket unlimited di setiap paket di atasnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini untuk jumlah website yang bisa dibuat di setiap masing-masing paket. Lalu di sini juga ada gratis domain. Nah, biasanya untuk gratis domain ini untuk pengambilan minimal 1 tahun. Sebagai contoh teman-teman di sini paket starter, teman-teman bisa lihat di sini untuk pengambilan hosting minimal 1 tahun dan akan mendapatkan gratis domain dengan ekstensi .xyz atau .cloud. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan gratis domain.com, maka teman-teman bisa ambil paket yang di atasnya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Sebagai contoh teman-teman, di sini akan saya pilih paket super. Klik beli teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa pilih lokasi server. Di sini saya pilih Indonesia. Lalu teman-teman bisa pilih siklus pembayaran. Untuk mendapatkan diskon yang lebih besar, teman-teman bisa ambil paket yang paling tinggi ya, teman-teman, misalnya 2 tahun atau minimal 1 tahun untuk teman-teman mendapatkan gratis domain.com. Contoh di sini saya pilih 1 tahun. Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan. Misalnya tutor pemula, lalu teman-teman bisa input ekstensinya misalnya .com. Nah, di sini jika masih tersedia maka akan muncul
gratis seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa masukkan alamat email kita, teman-teman. Contoh saya masukkan seperti ini, teman-teman bisa masukkan alamat Gmail teman-teman. Lalu teman-teman klik masukkan ke troli. Nah, teman-teman tunggu. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk paket hosting yang dibeli. Lalu di sebelah kanan, teman-teman bisa ganti kode kuponnya. Teman-teman bisa input pemula. Nah, di sini kode kupon sudah digunakan. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa klik sign up ya. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan nama depan di sini. Contoh saya masukkan seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan kategori website kita. Misalnya di sini untuk website persona. Coba kita pilih ya, personal atau pribadi. Lalu kita bisa buat password di sini, teman-teman. Password ini nanti yang teman-teman gunakan untuk login ke dalam website, ke dalam domain Asia. Teman-teman bisa centang untuk syarat dan ketentuan, lalu klik sign up. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman tinggal klik di sini, di bagian syarat ketentuan, silakan dicentang, lalu teman-teman klik selesaikan dan bayar. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran ya. Teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran, bisa pilih metode pembayaran yang akan digunakan di sini. Misalnya teman-teman pakai virtual account, kris, atau teman-teman juga bisa pilih manual payment di sini menggunakan BCA atau Mandiri. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan bank BCA, nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk nomor rekeningnya, lalu teman-teman bisa lihat total yang harus dibayar di sini ya. Oke, teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran. Di sini saya tidak lanjutkan teman-teman ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari Domain Asia. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, kita langsung login di dalam member area dari Domain Asia. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih serius mengenai website toko online, bisa klik link di bawah ya. Di versi premium ini, teman-teman akan belajar membuat website toko online dari nol. Jadi di awal tidak perlu membeli hosting dan domain buat belajar. Teman-teman bisa membeli hosting dan domain belakangan ya. Selain itu, buat toko online-nya juga akan lebih keren karena materinya lebih detail berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, semua pertanyaan teman-teman akan dijawab langsung oleh mentor karena disediakan grup support khusus. Jadi walaupun belajarnya online, tetap ada mentor yang membantu jika ada kendala saat mengikuti tutorial. Bukan hanya materi website toko online saja, tapi ada 15 studi kasus website yang siap temenin kamu untuk belajar membuat website profesional. Yuk segera bergabung, saya tunggu di kelas ya. Klik link di bawah untuk harga spesial. Selanjutnya, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting di Domain Asia, sekarang teman-teman bisa login ke member area dari Domain Asia dan kita akan melakukan instalasi SSL dan instalasi WordPress. Oke, di sini setelah teman-teman login, teman-teman ke bagian menu My Service. Nah, selanjutnya teman-teman klik layanan yang aktif atau yang sudah dibeli. Lalu teman-teman klik login to cPanel. Nah, jika teman-teman diarahkan ke halaman seperti ini, silakan teman-teman cek email teman-teman yang berisi untuk username dan password login ke dalam cPanel. Silakan teman-teman input, setelah itu klik login. Nah, di sini kita masuk ke dalam cPanel, teman-teman install dulu yang namanya SSL. Ketikkan di kolom pencarian.
SSL atau TLS status ya. Nah, di sini nanti jika domain teman-teman sudah berwarna hijau, teman-teman tidak perlu install SSL ya. Tapi kalau masih merah, teman-teman tinggal dicentang di sini, lalu klik Run Auto SSL, dan ditunggu ya teman-teman untuk proses instalasinya sampai selesai. Nanti kalau selesai akan muncul notifikasi ya. Silahkan ditunggu. Nah, di sini sudah selesai, muncul seperti ini ya teman-teman. Dan biasanya akan merefresh untuk browsernya. Nah, setelah itu teman-teman bisa install namanya WordPress ya. Ketikkan di sini namanya Softaculous. Ini ya teman-teman, silakan diklik. Nah, lalu teman-teman ke bagian WordPress, klik install. Berikutnya teman-teman pastikan di sini pilih HTTPS, pilih nama domain teman-teman, lalu pilih versi WordPress terbaru. Di bagian site setting kita bisa masukkan teman-teman, misalnya toko online, lalu site deskripsinya misalnya menjual baju muslim gitu ya, sesuai dengan website yang akan kita buat. Nah, kemudian di bagian username dan password teman-teman silahkan buat. Pastikan mengingatnya karena ini akan digunakan untuk akses login ke dalam web. Contoh username saya admin web. Kemudian passwordnya di sini saya akan generate, teman-teman bisa input manual. Lalu email. Nah, email teman-teman bisa masukkan Gmail teman-teman. Di bagian bahasa kita pilih Indonesia. Scroll ke bawah dan klik install. Lalu silakan ditunggu teman-teman untuk proses instalasinya. Instalasi sudah selesai, teman-teman bisa klik nama domain teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa login. Cara untuk login, teman-teman akses nama domain, tambahkan /wp-admin, klik enter. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan untuk username dan password yang digunakan untuk instalasi WordPress tadi di sini ya. Lalu klik log masuk. Nah, ini sekarang dashboard website teman-teman ya. Oke, nah untuk member area dan cPanel dari Domainsia, teman-teman bisa close. Berikutnya kita akan melakukan instalasi tema. Teman-teman ke bagian tampilan, lalu tema. Nah, di sini kita tambahkan tema baru, teman-teman. Kita akan gunakan tema Astra. Teman-teman bisa lihat tema Astra. Kalau tidak ada, ketikkan di pencarian Astra ya. Nah, ini teman-teman klik pasang atau install. Ditunggu untuk proses instalasinya. Lalu klik aktifkan. Tema sudah aktif. Sekarang kalau teman-teman klik kanan di bagian kunjungi situs, opening in new tab, maka tampilan websitenya akan berubah seperti ini ya. Berikutnya kita akan melakukan instalasi plugin. Kembali ke dashboard web. Ke bagian plugin, tambahkan plugin baru. Di sini kita akan install 3 plugin, teman-teman. Oke, teman-teman bisa ketikkan di pencarian di sini. Yang pertama namanya WooCommerce. Ketikkan ya, seperti ini. Nah, ini pluginnya, teman-teman. Klik install sekarang. Plugin ini yang kita gunakan sebagai sistem utama untuk toko online kita ya. Seperti membuat produk, checkout, dan seterusnya. Lalu klik aktifkan. Nah, di sini teman-teman bisa lewati panduan ya. Kita akan setting nanti. Lalu kita pilih saja di sini lokasi teman-teman tinggal ya, atau lokasi tokonya. Jika tidak bisa diklik, coba kita refresh teman-teman. Atau kita kembali ya. Coba klik siapkan toko saya. Nah, di sini mungkin kita langsung setting teman-teman ya. Saya baru mulai bisnis misalnya ya. Teman-teman bisa sesuaikan. Nah, di sini untuk jenis toko teman-teman, saya akan pilih pakaian ya.
lalu lokasi ya teman-teman. Nah, di sini jika belum bisa diklik, mungkin kita coba langsung kembali teman-teman ke dalam dashboard web ya. Ini kita hapus, kita sisakan nama domain WP Strip Admin ya. Nah, kita akan atur nanti saja untuk WooCommerce-nya ya teman-teman. Lalu sekarang kita ke bagian plugin dan tambah plugin baru. Kita akan install namanya Elementor teman-teman. Ketikkan di sini. Yang ini ya, teman-teman install sekarang. Lalu klik aktifkan. Oke, setelah itu kita tambahkan plugin baru lagi, teman-teman. Tambah plugin baru ya, kita cari di sini namanya ongkos kirim, teman-teman. Nah, plugin ini nanti yang digunakan sebagai ekspedisi ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, plugin ongkos kirim, teman-teman install sekarang. Dan kita tunggu untuk proses instalasinya. Lalu klik aktifkan, teman-teman. Oke, itu saja teman-teman untuk plugin yang kita perlukan saat ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan settingan WooCommerce, teman-teman. Jadi kita ke bagian WooCommerce, lalu ke bagian pengaturan. Di sini teman-teman bisa input alamat teman-teman, misalnya Jalan Raya Tebet gitu ya. Lalu kota Jakarta Selatan misalnya. Lalu negara bagian, di sini kita pilih Indonesia, teman-teman ya. Indonesia, lalu kita cari DKI Jakarta. Disesuaikan dengan tempat teman-teman tinggal ya. Lalu di bagian lokasi penjualan, kita pilih spesifik, teman-teman. Negara tertentu. Kita cari Indonesia. Lokasi pengiriman juga sama. Pilih negara tertentu. Dan kita cari Indonesia. Scroll ke bawah. Di bagian mata uang, saya akan cari rupiah. Ini ya. Lalu pemisah ribuannya adalah titik ya. Dan desimalnya koma. Lalu jumlah desimal buat 0 ya. Lalu klik simpan perubahan. Oke. Nah, setelah itu kita akan langsung ke bagian pembayaran, teman-teman. Oh ya, untuk pembayaran ini nanti teman-teman ya, kita akan integrasikan dengan Sendit. Jadi kita bisa atur dulu untuk ongkos kirimnya. Teman-teman klik ya, ongkos kirim ID. Nah, lalu klik konfigurasi, teman-teman. Di sini pastikan statusnya enable, teman-teman ya. Lalu pilih untuk ekspedisi yang akan digunakan. Kalau yang Pro ini berbayar, lalu pilih lokasi toko teman-teman berada. Tadi sudah saya setting ya sebelumnya di Jakarta Selatan. Oke, nah setelah itu kita scroll ke bawah dan simpan perubahan. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman. Lalu kita ke bagian akun dan privasi teman-teman. Kalau ada notif seperti ini diabaikan, kita hilangkan. Nah, teman-teman silakan aktifkan 3 centang yang ada di sini. Lalu scroll ke bawah dan simpan perubahan. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk settingan dari WooCommerce ya. Berikutnya kita akan membuat kategori. Jadi nanti produknya bisa kita kelompokkan ke dalam kategori tertentu ya. Ke bagian produk teman-teman, lalu kategori. Di sini saya akan buat 2 saja contohnya. Misalnya yang pertama baju pria gitu ya. Lalu klik tambahkan kategori baru. Oke, sudah muncul ya. Lalu satu lagi yaitu baju wanita. Scroll ke bawah dan tambahkan kategori baru. Nah, sekarang kita sudah memiliki 2 kategori di sini. Setelah membuat kategori, teman-teman, kita akan coba membuat produk. Di sini saya akan contohkan satu produk saja ya untuk penambahan produknya. Teman-teman bisa ke bagian produk dan klik tambah baru. Nah, setelah itu teman-teman bisa input nama produknya di sini.
Misalnya nama produknya gamis premium gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan deskripsi produknya di sini. Oke. Nah, kemudian kita bisa atur harganya di sini ya. Contohnya di sini harganya 379.000. Nah, kemudian mungkin sedang ada diskon ya, diskon 50% misalnya. Jadi kita tambahkan di sini. Nah, jadi nanti harganya ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa jadwalkan juga di sini. Jadwalkan ini berarti dari tanggal kapan sampai kapan untuk promonya berlaku ya. Teman-teman bisa input di sini. Nah, misalnya dari tanggal 1 sampai 30 April. Seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan deskripsi singkat produk. Nanti kita akan lihat deskripsi singkat produk dan deskripsi produk itu di mana perbedaannya ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa atur gambar produk di sini. Oke. Lalu teman-teman bisa tarik filenya atau pilih berkas di sini. Nah, saya sudah ada gambarnya, langsung saya tarik teman-teman. Oke, nah ini gambarnya, lalu kita klik atur gambar produk. Sudah muncul. Nah, lalu teman-teman scroll ke bawah, pilih kategori yang sudah dibuat tadi. Karena ini gamis wanita ya, kita masukkan ke dalam baju wanita misalnya. Nah, lalu teman-teman scroll ke atas dan klik terbitkan atau publish. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman klik kanan di bagian permalingnya ini, open the new tab. Kita lihat teman-teman harganya. Sorry, kita lihat produknya ya. Nah, di sini untuk harga, untuk nama produk, lalu ini harga dan ini harga saat diskon. Nah, yang dimaksud dengan deskripsi singkat itu di sini ya, teman-teman. Ini adalah deskripsi singkat. Lalu ini deskripsi produk tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk menambahkan produk. Nanti silahkan teman-teman tambahkan lagi produk-produk yang lainnya di sini ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah tambahkan beberapa produk ya. Ada 8 produk. Nah, lalu sekarang kita akan lakukan untuk pengaturan website. Yang pertama kita akan buat beberapa halaman teman-teman. Ke bagian laman ya, lalu klik tambah halaman baru. Nah, di sini kita akan buat halaman pertama, halaman beranda. Ini close ya, teman-teman, di close. Ketikkan beranda, lalu klik terbitkan. Berhasil diterbitkan, kita kembali, teman-teman. Oke, lalu tambahkan halaman baru lagi. Kita buat namanya blog ya. Lalu teman-teman klik terbitkan. Kembali. Tambahkan halaman baru lagi, satu halaman lagi teman-teman. Kita masukkan kontak. Lalu klik terbitkan. Oke, kembali. Setelah itu kita akan buat menu teman-teman, ke bagian tampilan, lalu menu. Buat nama menunya misalnya menu utama. Lalu klik buat menu. Centang teman-teman. Sorry, kita tambahkan dulu halaman yang kita buat tadi. Lalu klik tambahkan ke menu. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya, teman-teman bisa ke bagian opsi layar. Lalu centang di sini bagian produk dan kategori produk. Scroll ke bawah ke bagian produk, teman-teman. Ke bagian lihat semua. Kita centang semua produk, lalu klik tambahkan ke menu. Nah, kita tarik teman-teman ke sini. Lalu beranda ini kita letakkan paling atas ya. Nah, seperti ini. Di drag and drop ya. Lalu ke kategori produk. Kita centang baju wanita dan baju pria. Klik tambahkan ke menu. Kita tarik teman-teman ke sini ya. Kita buat drop down di semua produk. Nah, setelah itu kita centang teman-teman menu utama dan menu of canvas. Lalu klik simpan menu. Nah, setelah itu teman-teman atur permaling ya ke bagian pengaturan. Lalu permaling. Kita pilih di sini nama tulisan atau post name. Scroll ke bawah dan simpan perubahan. Setelah itu teman-teman ke bagian pengaturan, lalu membaca, laman statis,
Beranda, kita arahkan ke beranda. Laman pos-pos kita arahkan ke blog. Oke, lalu simpan perubahan. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh di sini ya, klik judul situsnya, maka sekarang tampilan webnya seperti ini ya. Di sini sudah ada menu-menu yang sudah kita buat tadi ya, atau halaman. Berikutnya teman-teman, kita akan masuk ke dalam tahap desain. Kita akan desain halaman beranda. Teman-teman kembali ke dashboard web, ke bagian laman, klik semua laman. Lalu beranda ya, klik sunting teman-teman. Klik edit dengan Elementor atau sunting dengan Elementor. Kita akan dibawa ke dalam page buildernya. Ini kita close teman-teman. Navigatornya juga kita close. Kita tambahkan kontainer. Pilih Flexbox. Kita pilih 2 kolom. Lalu kita ke bagian gaya teman-teman. Background type. Klasik ya. Nah, di sini kita buat warna dan hitam. Perbarui teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan atur untuk settingan font teman-teman. Di sini ya, jadi kita ke bagian garis titik 3 ini. Lalu ke bagian pengaturan situs. Jadi saya ingin menggunakan font Poppins teman-teman. Jadi nanti supaya tidak mengatur font satu persatu di setiap desain, saya akan buat secara global. Jadi ke jenis huruf global. Nah, di sini ya, saya akan ubah semuanya. Menu utama di sini, di bagian utama. Saya akan cari namanya font Poppins. Oke. Sudah berubah ya, Poppins. Lalu sekunder juga saya akan gunakan Poppins, teman-teman. Terserah teman-teman ya, teman-teman ingin menggunakan font jenis apa. Oke, lalu kita klik perbarui. Setelah semua diubah ya, kita close. Nah, sekarang saya akan masukkan gambar teman-teman di bagian sebelah kiri. Caranya klik kiri tahan ya. Nah, seperti ini. Lalu pilih gambar, unggah berkas, dan pilih berkas. Di sini saya akan langsung tarik filenya ke sini, teman-teman. Nah, ini ya. Lalu saya akan klik pilih. Nah, seperti ini. Lalu di sebelah kanan, saya akan klik. Kemudian saya masukkan tajuk, teman-teman ya. Seperti ini. Di sini saya akan input seperti ini, teman-teman misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu ke bagian gaya, saya akan atur warna teksnya jadi putih. Nah, seperti ini. Lalu kembali ke widget, saya akan masukkan penyunting teks ya, atau text editor sebagai deskripsi. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan kontennya ya. Silakan diubah. Sebagai contoh, saya akan masukkan seperti ini saja, teman-teman. Oke, lalu ke gaya. Di sini warna teksnya saya buat putih. Nah, setelah itu teman-teman kita bisa tambahkan untuk button atau tombol ya. Jadi kita ke sini. Lalu cari namanya tombol atau button. Nah, kemudian di sini kita ubah teksnya jadi beli sekarang gitu ya. Untuk linknya nanti teman-teman kita abaikan dulu. Ke gaya. Backgroundnya di sini saya akan pilih putih. Lalu warna teksnya saya akan pilih hitam, seperti ini. Lalu ke penulisan, saya akan buat font size-nya 15, dan ketebalannya 400. Jadi seperti ini. Background type-nya, border radiusnya di sini, saya akan buat nonaktif. Lalu background type-nya ganda. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, lalu klik perbarui. Nah, sekarang kita klik di bagian kontainer, teman-teman. Lalu ke bagian lanjutan. Padding, kita nonaktifkan linknya. Kita buat jadi persen. Padding atas 5% dan bawah 5%. Jadi seperti ini. Lalu ke tata letak, teman-teman. Kita atur di bagian alignment itemnya adalah center.
Jadi teksnya berada di tengah seperti ini. Klik perbarui. Sekarang coba kita kunjungi web kita. Kita refresh. Nah, tampilannya sekarang berubah seperti ini. Berikutnya, teman-teman, kita akan tambahkan section untuk keunggulan toko. Jadi kita kembali ke page builder. Kita pilih container, teman-teman. Lalu kita pilih flexbox. Di sini saya akan buat 2 kolom ya. Saya klik ini. Sebenarnya 3, teman-teman. Jadi kita duplikat saja. Klik kanan di sini. Lalu digandakan ya, atau duplikat. Jadi sudah ada 3 kolom. Lalu kita klik di bagian kontainer, teman-teman, di sini. Lalu ke bagian lanjutan. Ke bagian margin, kita buat persen. Kita matikan linknya. Lalu buat margin atas 6%. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita klik di sini. Lalu kita cari di sini namanya icon box. Kotak icon ya, atau icon box, teman-teman tarik ke sini. Nah, di sini keunggulan yang pertama saya akan coba klik, teman-teman. Nah, di sini saya akan cari namanya icon track mungkin ya. Oke, ini nggak muncul semua. Coba saya akan perbarui dulu ya. Ikonnya nggak kelihatan, teman-teman. Saya akan perbarui. Lalu saya akan coba refresh ya. Klik kembali ya. Oke, sudah muncul ya. Kita cari di sini truck ya. Truk ya. Sisipkan. Nah, lalu di bagian judul free shipping gitu ya, misalnya. Atau gratis pengiriman. Nah, nanti untuk keterangannya teman-teman bisa tambahkan sendiri di sini ya. Lalu ke gaya. Atau di sini saya akan coba buat lebih singkat saja, teman-teman. Lalu ke gaya. Sorry. Di bagian sini saya akan pilih stack, teman-teman. Lalu saya akan pilih shape-nya adalah segi 4 ya. Nah, seperti ini. Lalu ke gaya. Kita akan atur perataannya rata kiri. Dan posisi icon kiri. Jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa atur di bagian icon, teman-teman. Nah, di sini warna primernya saya akan masukkan kuning seperti ini. Lalu ukurannya kita bisa sesuaikan. Misalnya seperti ini ya, teman-teman. Atau 20 ya. Lalu di bagian konten. Nah, di sini kita bisa atur warna judulnya. Saya akan buat kuning juga. Lalu di bagian penulisan, saya akan buat size-nya 20 atau 19. Lalu di bagian deskripsi, saya akan buat size-nya 15. Seperti ini. Nah, saya akan atur spasinya di bagian kotak. Oke, lalu ini untuk konten spasi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita bisa duplikat saja, teman-teman, atau kita copy. Klik kanan salin. Klik kanan di sini dan tempel. Klik kanan tempel. Baru kita ganti kontennya. Klik di sini. Klik ikonnya. Misalnya di sini saya akan cari ikon uang ya. Money ya. Ini ya, klik. Sisipkan. Oke. Nah, kita ganti di sini misalnya secure payment. Atau pembayaran aman gitu misalnya ya. Lalu berikutnya di sini kita klik, kita ubah judulnya. Misalnya garansi uang 3 hari gitu misalnya ya. Lalu ikonnya klik ya. Kita cari di sini. Saya akan gunakan namanya hand giving ya, teman-teman, kalau nggak salah namanya. Nah, ini ya. Oke, lalu sisipkan. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita akan kasih border mungkin teman-teman untuk setiap icon boxnya. Klik di sini. Lalu ke bagian gaya. Lalu ke batas. Border type-nya saya akan buat solid. Pilihnya 1. Oke, warnanya kita sesuaikan misalnya seperti ini. Lalu kita coba perbarui, teman-teman. Coba kita klik kanan, teman-teman, di sini. Lalu salin ya. Lalu klik kanan di sini dan tempel gaya. Klik kanan, tempel gaya. Oke, di sini untuk jaraknya terlalu mepet ya, teman-teman. Jadi kita akan kasih margin, klik di sini. Lanjutan.
Marginnya kita ubah ke persen, lalu 1. Nah, seperti ini ya. Klik kanan, lalu salin di bagian kontainernya ini. Lalu klik kanan, tempel gaya. Klik kanan, tempel gaya. Nah, seperti ini. Perbarui. Oke, sekarang kita refresh. Kita lihat. Nah, sekarang perubahannya seperti ini ya, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, kita akan menambahkan untuk kategori ya di sini, di bawah section yang ini. Jadi kita kembali ke dalam page builder. Di sini kita bisa klik, teman-teman, lalu tambahkan flexbox ya. Lalu kita pilih satu kolom, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa klik ya, teman-teman, di bagian widget kita masukkan kontainer. Nah, seperti ini. Lalu klik kembali, teman-teman. Kita masukkan kembali kontainer. Lalu di sini kontainer yang ini kita duplikat, teman-teman ya. Klik kanan dan gandakan. Nah, lalu kita klik yang paling luar ini, teman-teman. Oke. Lalu kita ke bagian tata letak dan direksinya kita pilih row horizontal. Jadi seperti ini ya. Ada dua kolom, teman-teman. Nah, lalu kita bisa klik di sini, teman-teman. Kontainer ya. Lalu ke gaya. Di sini background type ya, teman-teman. Saya klik ya, lalu saya akan gunakan gambar, teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa unggah berkas ya, lalu pilih berkas. Di sini saya akan tarik, teman-teman, file yang sudah saya siapkan ya. Oke, jadi ditunggu ya. Nah, ini gambarnya ya, lalu kita klik pilih. Nah, lalu kita atur di bagian display size-nya, kita pilih sampul atau cover, ulangi, jangan ulangi atau no repeat. Lalu di bagian posisinya adalah tengah. Oke, lalu ke bagian tata letak, teman-teman, kita atur di bagian tinggi minimal, kita ubah jadi VH, lalu nilainya saya masukkan 35. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan ke gaya kembali, lalu ke bagian pelapis latar, lalu background type ya. Di sini untuk background overlay-nya. Oke, saya akan masukkan hitam seperti ini. Lalu keburamannya saya akan sesuaikan di sini ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, berikutnya teman-teman kita copy saja button ini ya. Klik kanan salin atau copy. Lalu klik kanan dan tempel atau paste di sini. Nah, kita ubah teman-teman untuk teksnya di sini jadi lihat produk gitu ya. Nah, kemudian linknya nanti ya teman-teman. Lalu ke bagian icon. Di sini kita cari, saya akan gunakan chevron ya namanya. Ini ya, saya akan gunakan yang ini. Sisipkan. Lalu akan saya atur sebelah kanan. Nah, jadi seperti ini. Lalu spasinya tinggal disesuaikan. Lalu ke bagian gaya, saya akan atur rata tengah. Nah, seperti ini. Lalu klik di bagian kontainernya. Lalu ke tata letak. Lalu ke bagian alignment item. Justify content ya. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu berada di tengah. Nah, berikutnya kita bisa copy ini teman-teman ya. Klik kanan. Lalu salin, lalu klik kanan dan tempel di sini. Kita tarik ke atas teman-teman. Di atas button ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk teksnya saya akan ganti jadi baju muslim wanita gitu ya. Nah, kemudian ke bagian gaya, pilih rata tengah dan ke penulisan teman-teman. Di sini saya akan buat fontnya mungkin 22. Lalu di bagian transformasi saya akan buat huruf kapital. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita duplikat teman-teman bagian ini, klik kanan dan digandakan. Lalu yang ini klik kanan dan dihapus. Oke. Nah, kita klik di sini. Lalu ke gaya. Lalu kita ubah gambarnya. Saya akan langsung teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan langsung tarik filenya ke sini, teman-teman. Lalu klik pilih.
Di sini kita klik teman-teman untuk teksnya. Misalnya di sini jadi baju muslim pria gitu ya. Nah, untuk linknya kita akan atur nanti ya. Klik perbarui teman-teman. Atau kita bisa klik dulu di bagian kontainer teman-teman. Lanjutan, margin, kita buat persen. Kita nonaktifkan linknya. Kita sesuaikan, mungkin saya akan buat 2%. Perbarui. Kita refresh. Kita lihat teman-teman. Nah, sekarang desainnya sudah jadi seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan menampilkan produk yang sudah kita buat. Jadi kita ke halaman page builder. Di sini kita klik teman-teman ya, lalu pilih Flexbox, lalu pilih satu kolom. Ke bagian lanjutan, margin teman-teman kita nonaktifkan. Lalu kita buat persen dan kita buat 6% margin atas. Oke, lalu teman-teman klik kembali ke sini, lalu masukkan tajuk atau heading ya. Masukkan ke sini. Nah, di sini kita ubah teksnya. Produk terbaru kami misalnya ya. Lalu ke gaya, pilih rata tengah. Warna teks, pilih hitam. Disesuaikan ya. Penulisan saya buat 20 misalnya. Atau terlalu kecil saya buat 23. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka tab baru, lalu cari WooCommerce shortcut ya. Yang ini teman-teman shortcut include with WooCommerce document. Teman-teman klik ya. Nah, lalu scroll saja. Di sini kita akan gunakan oke, kita cari dulu teman-teman. Nah, ini ya. Kita akan gunakan skenario 4 ya, yaitu untuk produk terbaru. Kita copy teman-teman ya. Oke. Lalu teman-teman kembali ke sini. Ke widget teman-teman, cari namanya shortcut. Lalu kode ringkas ya atau shortcut, teman-teman tarik ke sini. Nah, lalu teman-teman paste shortcutnya di sini. Oke. Nah, di sini ada 4 produk yang tampil. Di sini teman-teman bisa atur jumlah produknya di bagian produk limit. Kita akan tampilkan 8. Karena produk yang saya input tadi ada 8. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, jadi ini produk yang teman-teman miliki. Perbarui. Nah, sekarang kalau coba kita refresh. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman kita akan tambahkan lagi section di bawahnya ya. Kita kembali ke page builder. Di sini kita akan tambahkan section untuk diskon ya teman-teman. Jadi kita bisa klik di sini. Lalu pilih Flexbox, pilih 2 kolom teman-teman. Nah, di sini kita atur tinggi minimalnya VH. Kita buat 50. Lalu kelanjutan ya. Kita matikan marginnya. Lalu kita buat persen. Saya akan buat 2% misalnya. Disesuaikan ya. Lalu ke sebelah kanan teman-teman. Klik yang ini. Lalu ke gaya. Nah, di sini background type-nya klasik. Lalu warnanya ya. Saya akan pilih hitam. Pilih hitam ya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan teks di sini teman-teman. Teksnya mungkin kita copy ini saja. Klik kanan lalu salin. Klik kanan dan tempel di sini ya. Kita ubah dulu teman-teman ke bagian gaya untuk warnanya putih ya. Lalu kembali ke konten. Nah, ini kita ubah teman-teman jadi seperti ini. Dapatkan sekarang juga gitu ya. Lalu ke gaya. Lalu penulisan di sini saya akan ubah ketebalannya 500. Lalu ini saya akan atur rata kiri. Lalu klik kanan teman-teman dan kita gandakan atau duplikat. Lalu di sini saya akan ubah jadi diskon 50%. Misalnya seperti ini. Lalu ke gaya. Di sini penulisan ya. Saya akan buat fontnya 45. Ketebalannya 700 ya misalnya. Nah, seperti ini.
Lalu kita tambahkan teks lagi, teman-teman. Kita copy ini saja, klik kanan salin. Lalu klik kanan dan tempel di sini ya. Nah, seperti ini. Nanti teksnya teman-teman bisa sesuaikan. Mungkin saya buat seperti ini saja. Lalu kita tambahkan button, teman-teman, di sini. Buttonnya kita copy dari sini. Klik kanan, salin. Klik kanan dan tempel. Nah, kita atur di sini jadi beli sekarang. Nah, linknya nanti ya, teman-teman, kita hubungkan nanti ke gaya dulu. Lalu pilih rata kiri. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya, klik di bagian kontainer. Lalu kelanjutan. Padding, kita nonaktifkan link padding. Kita buat persen. Oke, padding atas 7, padding kanan 5. Bawah mungkin 6 dan kiri 5. Nah, jadi seperti ini. Lalu yang kanan saya akan masukkan gambar. Klik di sini. Lalu ke gaya, background type, gambar. Unggah berkas, lalu pilih berkas. Nah, saya akan pakai gambar yang sudah saya upload, teman-teman. Klik, lalu pilih. Lalu display size-nya adalah sampul. Ulangi, pilih no repeat, posisi, tengah. Nah, jadi seperti ini. Klik perbarui. Sekarang kita refresh. Nah, untuk tampilan section diskonnya sudah seperti ini ya. Setelah menampilkan section diskon ini, berarti di bawahnya kita tambahkan produk diskonnya ya, teman-teman. Jadi kita kembali ke dalam page builder di sini ya. Nah, sebenarnya kita copy saja section ini, teman-teman, atau kontainer yang ini. Klik kanan, lalu salin, teman-teman. Nah, di sini kita klik kanan dan tempel ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang headingnya ini kita hapus ya. Klik kanan dan dihapus. Oke. Nah, sekarang teman-teman buka kembali browsernya, ketikkan WooCommerce shortcut. Pilih yang ini ya, shortcut include with WooCommerce dokumentasi. Nah, kita akan coba copy di bagian shortcut produk sale ya. Kita scroll, teman-teman. Display produk atribut ya. Kita coba cari di sini. Nah, ini ya, teman-teman. Sale produk. Kita copy. Lalu kita kembali ke dalam beranda. Ke page buildernya ya, kita copy, kita klik yang ini. Nah, di sini kita ganti, teman-teman, untuk shortcutnya ya, dengan produk yang sedang promo. Nah, jadi di sini nanti hanya tampil produk yang promo. Oke, klik perbarui, teman-teman. Nah, ini sudah selesai sebenarnya untuk desain halaman beranda. Teman-teman bisa coba close, lalu kita refresh. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa ubah button ini biar berwarna hitam juga ya. Jadi, teman-teman kembali ke dalam dashboard web. Coba teman-teman ke bagian tampilan, lalu sesuaikan ya. Di sini kita masuk ke bagian global, teman-teman. Lalu ke bagian warna. Nah, ini ya. Untuk link, kita bisa ubah. Aksen juga kita ubah hitam. Color yang di sini kita coba ya, kita juga ubah jadi hitam, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu terbitkan. Sekarang coba kita refresh, teman-teman. Nah, di sini sudah berubah hitam seperti ini ya. Berikutnya, teman-teman, kita akan menambahkan artikel ya di halaman blog ini. Coba kalau kita klik, sekarang pasti masih kosong ya, atau ada satu artikel default, teman-teman. Nah, ini ya, kita akan tambahkan, teman-teman. Jadi, teman-teman silahkan kembali ke dalam dashboard website. Lalu ke bagian post dan semua post, teman-teman. Nah, di sini kita hapus, teman-teman, post default ini ya, atau artikel default ini.
lalu tambahkan post baru teman-teman. Di sini saya akan contohkan satu artikel saja ya teman-teman, atau satu postingan. Tambahkan post baru. Oke, lalu di sini kita bisa kasih nama judul artikelnya teman-teman. Misalnya toko hijab murah gitu ya. Nah, lalu berikutnya untuk kontennya teman-teman bisa input di sini ya. Contoh saya pakai teks lorem ipsum. Lalu di sebelah kanan teman-teman bisa ke bagian post, gambar andalan ya teman-teman. Nah di sini tetapkan gambar unggulan, unggah berkas. Teman-teman bisa pilih berkas. Nah di sini saya akan pakai gambar yang sudah ada, misalnya gambar ini ya. Oke, lalu klik tetapkan gambar unggulan. Nah sekarang kita bisa terbitkan atau publish. Lalu kita kembali teman-teman dan kita klik halaman blog. Nah, sekarang sudah ada satu artikel seperti ini. Nah, di sini saya akan coba tambahkan lagi, teman-teman. Mungkin sekitar 2 artikel lagi ya. Oke, teman-teman. Di sini saya sudah tambahkan 3 artikel ya di bagian post. Nah, sekarang kalau saya refresh di halaman blog ya, atau silahkan diklik. Nah, sekarang sudah ada 3 artikel seperti ini ya. Jadi, kalau teman-teman klik, ini mengarahkan ke dalam detail artikelnya ya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan desain bagian halaman kontak. Jadi, teman-teman kembali ke dalam dashboard web, lalu ke bagian laman dan semua laman, teman-teman. Nah, di sini silahkan cari halaman kontak, lalu teman-teman klik sunting. Oke, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa sunting atau edit dengan Elementor. Nah, di sini teman-teman bisa langsung tambahkan kontainer, lalu pilih flexbox. Di sini kita akan gunakan 2 kolom. Oke, lalu teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini kita masukkan tajuk atau heading, teman-teman. Oke, nah setelah itu kita bisa ganti untuk kontennya ya. Kontennya saya akan input seperti ini, teman-teman. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu di bagian gaya, kita atur warna teksnya, hitam. Ke penulisan, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan misalnya size-nya 25 ya. Oke. Nah, lalu teman-teman kembali ke widget. Cari penyunting teks, masukkan ke sini. Nah, nanti kontennya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, silahkan disesuaikan. Lalu ke bagian gaya, di sini warna teks saya akan buat hitam ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali ke widget. Teman-teman masukkan gambar di sini. Nah, seperti ini. Lalu pilih gambar. Teman-teman bisa unggah berkas, pilih berkas. Saya akan pakai gambar yang sudah ada. Nah, ini ya, saya klik ini. Lalu klik pilih. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini kita bisa input untuk untuk kontak yang bisa dihubungi teman-teman ya. Jadi kita bisa kembali ke sini. Kita masukkan kontainer teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke. Ada satu kontainer. Nah, kemudian teman-teman cari di sini namanya itu icon box ya. Atau kotak icon yang ini, tarik ke sini teman-teman, lalu kita bisa klik di sini. Oke, lalu yang pertama kita cari namanya WhatsApp, klik ya, lalu sisipkan di bagian ini. Saya akan pilih stack ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa ubah jadi WhatsApp kami misalnya ya, lalu nomor WhatsApp-nya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ke bagian gaya, bagian icon teman-teman ya. Oke, di sini kita ubah warna primernya hitam. Lalu ukurannya ya kita sesuaikan. Misalnya seperti ini. Lalu di bagian konten, lalu warna, klik dan kita ubah hitam. Nah, seperti ini ya. Sekarang teman-teman bisa duplikat untuk kontainernya, klik kanan gandakan ya.
klik kanan, dan gandakan. Jadi ada 3 seperti ini. Silakan teman-teman ganti kontennya. Misalnya yang kedua, kita klik di sini. Nah, kita cari ikonnya, misalnya ikon untuk email ya. Teman-teman bisa cari namanya envelope. Misalnya yang ini. Lalu klik sisipkan. Nah, di sini kita ganti teman-teman. Misalnya jadi email kami. Lalu masukkan email ya di sini. Misalnya cs@pemolatutor.com gitu ya. Lalu yang terakhir untuk alamat ya, kita klik di sini. Klik ya ikonnya. Nah, kita bisa cari namanya map misalnya ya. Misalnya yang ini, klik dan sisipkan. Lalu di sini kita ubah jadi alamat kami. Lalu di sini masukkan alamatnya ya. Misalnya Jalan Raya Tebet, Jakarta Selatan. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik di bagian kontainernya. Lalu ke bagian lanjutan. Nah, di sini marginnya kita matikan linknya. Lalu kita buat ke persen teman-teman ya. Nah, margin atas 5% dan margin bawah 7%. Lalu teman-teman klik perbarui. Oke, sekarang coba kita klik halaman kontak. Kita lihat, nah tampilannya sekarang sudah berubah seperti ini. Teman-teman bisa close untuk page buildernya ya. Berikutnya teman-teman, kita akan coba custom untuk header dan footer dari website kita ya. Jadi di sini teman-teman silahkan kembali ke dalam dashboard web. Silahkan akses dashboardnya ya. Lalu teman-teman bisa ke bagian tampilan dan klik sesuaikan. Oke, di sini teman-teman bisa klik pembuat header. Lalu ke bagian menu utama di sini teman-teman silakan klik. Nah, di sini ke bagian desain. Oke, di sini teman-teman bisa ubah warnanya jika ingin diubah. Contoh di bagian warna hover ini saya akan masukkan warna kuning seperti ini. Lalu di warna aktifnya juga sama ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu untuk mengubah jenis fontnya ke bagian font menu. Oke, di sini saya akan pilih misalnya Poppins. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya saya akan tambahkan chart ya atau keranjang di sini, teman-teman. Keranjang ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu saya akan klik. Kemudian saya akan ke bagian desain. Nah, border width-nya saya nonaktifkan. Jadi seperti ini ya. Oke. Lalu berikutnya kita akan tambahkan lagi di sini yaitu akun teman-teman ya. Ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada akun ya. Teman-teman silahkan klik. Oke. Nah, lalu URL-nya teman-teman bisa input di sini. URL-nya teman-teman bisa dapatkan. Teman-teman silahkan kembali ke dashboard web. Lalu ke bagian laman ya. Lalu teman-teman semua laman, klik semua laman dan akun saya ini ya. Teman-teman klik kanan di bagian lihat, lalu open link, lalu copy link address ya. Oke. Lalu teman-teman paste di sini URL-nya. Seperti ini ya. Oke, lalu teman-teman klik terbitkan. Oke. Nah, kembali teman-teman. Sekarang kita akan atur untuk bagian footer. Klik pembuat footer. Scroll. Nah, seperti ini ya. Kita klik di bagian copyright, teman-teman. Di sini saya akan hapus di bagian sini ya. Power by time author ini ya. Oke. Nah, jadi hanya seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali, teman-teman. Di bagian global, kita klik. Lalu tombol ke atasnya, yang ini, kita akan hidden. Lalu klik disable di sini ya. Dan klik terbitkan. Oke, nah sekarang kalau teman-teman klik halaman beranda atau silakan di refresh, maka tampilannya sekarang akan berubah seperti ini ya. Berikutnya teman-teman, kita akan menghubungkan setiap tombol yang ada di sini ya. Oke, jadi di halaman beranda teman-teman tinggal klik kanan di bagian sini. Opening in new tab ya. Nah, kita akan atur teman-teman
Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ketika klik beli sekarang ini, kita akan arahkan ke bagian kategori di sini ya, teman-teman. Jadi caranya, teman-teman tinggal ke bagian widget dulu di sini. Cari namanya Anchor ya, teman-teman. Ancor atau jangkar ya. Nah, seperti ini. Teman-teman letakkan di sini. Oke. Nah, ini menunya. Untuk ID-nya kita kasih nama saja kategori gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, lalu teman-teman ke bagian button di sini, silahkan diklik. Nah, tanda pagarnya jangan dihapus, teman-teman masukkan kategori yang tadi di input ya. Sekarang kalau kita klik, nah akan mengarah ke kategori. Nah, berikutnya untuk lihat produk ini, kita akan arahkan ke bagian kategori produk. Ini kan baju wanita muslim ya, baju muslim wanita. Nah, teman-teman silakan ke bagian semua produk. Nah, ini ya baju wanita, klik kanan, copy link address. Lalu teman-teman paste, lalu diklik dulu buttonnya. Nah, paste di sini ya, tanda pagarnya dihapus. Nah, kemudian untuk baju muslim pria, teman-teman juga bisa dapatkan dari sini. Klik kanan, lalu copy link address. Kembali, klik di sini. Nah, lalu ini kita hapus. Masukkan ya linknya. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi teman-teman di sini. Ini ketika diklik nanti kita akan arahkan ke bawah sini ya. Oke, berarti teman-teman kembali ke widget. Cari di sini namanya Ancor ya. Atau jangkar menu. Nah, masukkan ke sini. Kita kasih nama ID-nya misalnya diskon gitu ya. Oke, lalu yang ini kita klik. Tanda pagarnya jangan dihapus ya. Lalu kita masukkan diskon. Klik. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita klik perbarui teman-teman. Nah, teman-teman bisa close kalau mau di close. Coba sekarang kita refresh teman-teman halaman beranda web kita. Klik beli sekarang. Nah, seperti ini ya. Klik salah satu kategori. Maka akan diarahkan ke bagian kategori ya. Kita klik yang paling bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk menghubungkan link. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan integrasikan untuk website toko online yang sudah kita buat ini dengan payment gateway. Jadi ini adalah sistem pembayaran otomatis ya. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan payment gateway, teman-teman tidak perlu melakukan konfirmasi ataupun mengecek secara manual jika ada user yang melakukan pembelian dan pembayaran. Karena semuanya akan dicek otomatis oleh sistem ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa integrasikan ke website Sendit. Teman-teman bisa akses website sendit.co atau nanti linknya ada di deskripsi video. Nah, setelah itu teman-teman bisa daftar terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa klik coba gratis di sini. Nanti teman-teman silahkan lengkapi data ya. Seperti negara, nama bisnis, dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah daftar teman-teman. Nanti teman-teman silahkan daftar ya. Nah, ini akun Sendit saya, teman-teman. Dan di video kali ini, saya akan integrasikan dengan menggunakan mode testing ya, teman-teman. Bukan mode live. Teman-teman nanti kalau ingin menggunakan mode live, teman-teman perlu lengkapi dulu data yang diminta oleh Sendit ya, di sini. Data-data yang diminta oleh Sendit. Tapi di sini kita akan integrasikan menggunakan mode testing ya. Sebenarnya sama saja, teman-teman. Menggunakan mode test ataupun mode live untuk cara integrasikannya ya. Yang membedakan hanya jika menggunakan mode test ini, kita hanya yang mengintegrasikan secara tes ya, tidak bisa menerima pembayaran secara real ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, setelah teman-teman mendaftar di Sendit, di sini kita kembali dulu ke dalam dashboard website. Kita akan install plugin Senditnya ya teman-teman. Oke, teman-teman ke bagian plugin. Lalu klik tambahkan plugin baru. Nah, teman-teman cari di bagian pencarian plugin, ketikkan Sendit. Yang ini ya, WooCommerce Sendit. Teman-teman install sekarang. Ditunggu untuk proses instalasinya. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan. Oke, teman-teman diarahkan ke bagian plugin. Nah, di sini teman-teman tinggal klik di bagian WooCommerce Sendit, klik pengaturan, teman-teman. Oke, nah lalu kita akan hubungkan, teman-teman. Kita klik yang ini.
Oke, kita klik teman-teman. Nah, sekarang teman-teman perlu perlu untuk mengambil public API key dan secret API key-nya dari Sendit ya. Oke, kita kembali ke dashboard Sendit. Nah, di sini nanti teman-teman bisa pilih ya, apakah ingin integrasinya untuk live mode atau mode testing ya. Kalau live mode, silakan teman-teman pilih di sini live mode. Pastikan datanya sudah diverifikasi ya. Di sini saya akan pilih test mode. Lalu ke bagian integrasi, teman-teman. Nah, kemudian di sini bukan integrasi teman-teman, tapi ke bagian setting ya. Oke. Nah, kita ke bagian developer API key. Teman-teman klik. Nah, lalu nanti pastinya di sini masih kosong teman-teman, karena ini sebelumnya saya pernah buat. Nanti teman-teman copy dulu untuk public key-nya di sini. Copy. Lalu teman-teman kembali ke dalam WooCommerce, kita aktifkan ya untuk mode tesnya. Lalu teman-teman masukkan public API key-nya di sini. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa kembali ke dalam dashboard Sendit. Lalu di sini teman-teman bisa generate untuk secret key-nya. Di sini saya akan kasih nama misalnya toko online baju gitu ya namanya. Di sini saya akan pilih write teman-teman. Ini read ya. Seperti ini. Lalu teman-teman bisa generate key-nya. Nah, di sini teman-teman bisa input password. Password yang diinput adalah password yang teman-teman gunakan untuk mendaftar Sendit. Lalu teman-teman klik confirm. Nah, di sini akan muncul untuk secret key-nya, teman-teman copy. Kembali ke sini, lalu di paste ya. Oke. Nah, teman-teman bisa kembali ke dashboard Sendit. Ini bisa di-download untuk cadangan. Lalu teman-teman bisa close. Oke. Nah, sekarang kita kembali teman-teman ke sini. Lalu teman-teman klik simpan perubahan. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini settingan Sendit kita, teman-teman. Lalu kita ke pembayaran, teman-teman. Klik ya menu pembayaran. Nah, di sini Senditnya pastikan aktif seperti ini, teman-teman. Diaktifkan ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih untuk metode pembayaran Sendit yang akan diimplementasikan apa. Apakah misalnya BCA, misalnya kita pilih BCA, lalu BNI, BRI ya, teman-teman. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Lalu kita klik simpan perubahan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kembali ke dalam websitenya. Lalu scroll ke bawah. Kita tambahkan ke keranjang salah satu produk kita, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke chart. Lalu ke pembayaran, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, sekarang sudah muncul ya untuk formnya. Dan di sini juga sudah muncul untuk metode pembayaran dari Sendit. Dan kita bisa melihat bahwa di sini adalah mode tes ya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan coba untuk melakukan tes checkout ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba tes checkout, teman-teman. Tapi sebelum itu kita kembali ke dashboard web. Lalu ke bagian plugin terpasang. Oke, teman-teman klik di bagian pengaturan dari WooCommerce Sendit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ketika ada pembayaran yang berhasil, teman-teman ingin mengubah statusnya menjadi apa?
Kalau untuk produk fisik biasanya adalah on hold atau on processing ya. Mungkin kita pilih processing, lalu teman-teman klik simpan perubahan. Oke, sekarang kita akan coba tes checkout. Di sini saya akan pakai akun lain, teman-teman. Jadi saya akan akses di sini. New Incognito window. Oke, lalu saya akan akses nama domainnya ya, teman-teman. Di sini saya akan tambahkan produk. Ke pembayaran. Oke, di sini saya akan masukkan nama teman-teman dan provinsi, lalu lengkapi data yang lainnya, kota, kecamatan, alamat, dan seterusnya ya. Lalu teman-teman juga masukkan email dan password. Di sini sudah muncul teman-teman untuk metode pembayaran yang sudah kita setting sebelumnya. Untuk metode pengirimannya ya. Lalu metode pembayarannya yang sudah kita aktifkan dari Sendit. Setelah itu kita bisa klik buat pesanan di sini. Di sini kita pilih BCA misalnya. Nah, sekarang kita akan diarahkan ke halaman checkout Sendit. Nah, di sini nanti ketika teman-teman menggunakan metode pembayaran live dari Sendit, maka notifikasi seperti ini tidak muncul ya. Karena ini hanya simulasi, dan di sini nanti untuk nomor virtual account-nya dan juga untuk total yang harus dibayar ya. Nah, nanti silahkan lakukan pembayaran jika memang sudah menggunakan metode live ya. Nah, di sini teman-teman kita kembali ke dalam dashboard website. Kita lihat sebagai admin ke pesanan. Nah, di sini sudah ada satu pesanan yang masuk ya, teman-teman. Nah, di sini jika menggunakan live pembayaran dan sudah melakukan pembayaran, statusnya seharusnya berubah menjadi processing. Nah, ini nanti teman-teman bisa selesaikan ya, atau bisa diproses sesuai keinginan teman-teman. Misalnya menjadi processing ya di sini. Terapkan. Nah, maka nanti status produknya itu akan berubah di sini ya, teman-teman. Nah, nanti akan berubah seperti ini ya. Lalu, user juga bisa melihat dari akunnya ya. Jadi di sini saya akan login kembali dari sisi akun user ke akun di sini ya. Nah, di sini user bisa melihat di bagian pesanan. Dan ini untuk produknya bahwa statusnya saat ini sedang diproses. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan website toko online kali ini yang kita integrasikan dengan metode pembayaran dari Sendit. Jika teman-teman ada request video lain, bisa ketikkan di kolom komentar ya. Terima kasih.